Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipat Arif Jayusman dari program studi keperawatan tingkat 4A Stikes Karisma Karawang. Tujuan saya di sini yaitu untuk memaparkan hasil studi pendahuluan yang saya dapatkan di PT Empikon Ekatama Kabupaten Karawang yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada karyawan produksi di PT Empikon Ekatama tahun 2020. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Didapatkan hasil dari National Safety Council tahun 2017 bahwa sebanyak 13% cedera di tempat kerja yang dikaitkan dengan kelelahan kerja. Lebih dari 2.000 orang dewasa yang bekerja pernah mengalami kecelakaan kerja. Menurut hasil dari National for Occupational Safety and Health atau NIOSH tahun 2018, sebanyak 40% pengendara bermotor mengalami kecelakaan diakibatkan oleh kelelahan kerja yang dialami oleh mereka. Di Indonesia sendiri didapatkan hasil sebanyak 99.000 kasus kecelakaan kerja akibat dari kelelahan kerja itu sendiri. Di sini selanjutnya peran perawat di kesehatan dan keselamatan kerja yaitu sebagai hiperkes. Peran perawat hiperkes sendiri untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif melalui pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan kerja serta penyelarasan pekerjaan dengan pekerja dan pekerja terhadap teknologi. Hasil penelitian dari orang-orang yaitu didapatkan menurut hasil penelitian Nidia Nuraini dan kawan-kawan menyebutkan bahwa ada hubungan antara usia, perokok, kebiasaan tidur dengan kelelahan kerja. Menurut hasil penelitian Muhammad Jaina dan kawan-kawan didapatkan ada hubungan antara usia, lama kerja, beban kerja, dan masa kerja dengan kelelahan kerja. Selanjutnya, hasil tadi pendahuluan saya di PT Empikon Ekatama tahun 2020 didapatkan sejumlah data sebanyak 200 karyawan yang bekerja di tempat tersebut memiliki 2 shift, rata-rata usia kurang dari 20 tahun sekitar 11%, usia 21 sampai 30 tahun sekitar 21%, dan usia 31 sampai 40 tahun sekitar 6%, dan sisanya lebih dari 40 tahun sekitar 3%. Untuk rata-rata pendidikannya SLTA sekitar 15%, diploma 3 45%, dan sisanya sarjana serata 1 sekitar 40%. Untuk jenis kelamin rata-ratanya sebanyak 5% yaitu perempuan, dan rata-rata usia atau jenis kelamin sebanyak yang laki-laki sebanyak 95%. Masa kerjanya kurang dari 10 tahun sebanyak 40% dan lebih dari 10 tahun sebanyak 60%. Untuk status gizi tersendiri yaitu didapatkan bahwa tidak ada kantin sehat di perusahaan tersebut. Para karyawan hanya diberi uang insentif makan untuk makan di warteg terdekat. Sedangkan warteg terdekatnya itu jarak antara warteg dengan perusahaan sekitar 500 meter. Untuk hasil wawancara dari 10 orang yaitu 5 orang pertama mengatakan sering mengantuk di saat jam bekerja, dan 5 orang yang kedua sulit berkonsentrasi saat jam bekerja. Maka saya di sini tertarik mengambil judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja. Tujuan khusus pastinya untuk mengetahui distribusi frekuensi data demografi, untuk mengetahui distribusi frekuensi data demografi pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi beban kerja, masa kerja dengan kelelahan kerja. Untuk yang analisa bivariatnya yaitu pastinya untuk mengetahui hubungan antara pendidikan, usia,
jenis kelamin, beban kerja, masa kerja dengan kelelahan kerja di perusahaan yang berikut yang pertama. Bab 2 kerangka teori ada 3 faktor, yaitu ada faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor pekerjaan. Faktor individu dibagi menjadi 4. Ada usia, jenis kelamin, pendidikan, status gizi. Faktor lingkungan ada pencahayaan, kebisingan, dan iklim kerja. Dan faktor pekerjaan tentunya ada beban kerja, masa kerja, dan lama kerja. Bab 3 dari kesimpulan dari kerangka teori yang saya ambil yaitu variabel independen atau variabel terikat kita sebut. Saya memilih ada 6 variabel yang saya akan teliti kali ini, yaitu ada usia, jenis kelamin, pendidikan, status gizi, beban kerja, dan masa kerja. Dan variabel independen atau bisa disebut dengan variabel bebas yaitu kelelahan kerja. Hipotesisnya tersendiri yaitu ada hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, gizi, beban kerja, masa kerja dengan kelelahan kerja di PT Enpicon Ekatama Fabrikasi dan Kontraktor Kabupaten Karawang tahun 2020. Variabel dependen yaitu kelelahan kerja. Definisi operasionalnya yaitu suatu di mana keadaan seseorang mengalami lelah secara fisik atau mental. Lelah fisik itu sendiri bisa dikatakan yaitu mengalami kelelahan di sekitar seluruh anggota tubuh. Untuk lelah mentalnya itu dikatakan sebagai karyawan atau seseorang yang mengalami sulit konsentrasi atau sulit tidur. Untuk alat ukurnya menggunakan kuesioner yang sudah baku yang telah diteliti oleh orang lain. Hasil ukur jika angka 1 tidak kurang dari min atau median, jika angka 2 ya, jika lebih dari sama dengan min atau median, skala nominal. Variabel independen, usia. Alat ukurnya yaitu kuesioner. Definisi operasionalnya yaitu jumlah tahun yang dihitung dari responden lahir sampai saat dilakukan penelitian. Hasil ukur lebih dari sama dengan 45 tahun berisiko kelelahan kerja. 2. Kurang 45 tahun tidak berisiko kelelahan kerja. Skala ordinal. Pendidikan. Definisi operasionalnya jenjang pendidikan terakhir yang ditemui oleh responden. Tentunya alat ukur menggunakan kuesioner. Hasil ukur yang pertama angka 1 rendah dari SD, SMP sampai SMA atau SMK. Yang kedua perguruan tinggi atau tinggi, skala nominal. Jenis kelamin. Definisi operasionalnya tanda biologis yang membedakan manusia. Alat ukurnya menggunakan kuesioner. Hasil ukurnya 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, skala nominal. Status gizi. Definisi operasionalnya gambaran keseimbangan antara kebutuhan zat gizi yang diukur dengan melihat IMT atau indeks massa tubuh. Alat ukurnya yaitu timbangan berat badan dan hitung indeks massa tubuh. Hasil ukur apabila tidak normal dengan angka 0 jika IMT-nya kurang dari sama dengan 17,0. Apabila 2 normal jika IMT lebih 18,5. Itu menurut hasil dari WHO, skala ordinal. Selanjutnya beban kerja. Definisi operasionalnya berdasarkan hasil gambaran skala RPE atau Rating of Perceived Exertion. Beban kerja berat yaitu dikarenakan seseorang memiliki tuntutan tugas yang begitu sangat berat. Alat ukurnya pasti menggunakan skala RPE atau yang kita sebut dengan menghitung denyut nadi per 30 menit. Untuk hasil ukurnya angka 0
Berdasarkan metode skala RPE didapatkan skor kurang dari 15 beban kerja ringan. 2. Skor 2 berdasarkan metode skala RPE apabila lebih dari 15. Skor lebih dari 15 beban kerja ringan. Skala ordinal. Untuk yang terakhir yaitu masa kerja. Masa kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia didapatkan bahwa apabila seseorang bekerja lebih dari sama dengan 10 tahun, dikatakan sudah berpengalaman, dihitung dari tanggal, bulan, dan tahun dari ia mulai bekerja sampai dengan penelitian dilakukan. Alat ukurnya tentu menggunakan kuesioner. Hasil ukurnya apabila 0, kurang dari 10 tahun tidak berisiko, dan angka 1 lebih dari sama dengan 10 tahun berisiko. Skala nominal. Bab 4 yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, deskriptif dan analitik dengan pendekatan cross seksional. Kenapa di sini saya menggunakan deskriptif analitik? Dikarenakan saya di sini ingin menganalisa apakah ada hubungan faktor-faktor kelelahan kerja di PT NPKON Ekatama. Faktor-faktornya yaitu ada usia, jenis kelamin, pendidikan, beban kerja, masa kerja, dan status gizi. Untuk populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan produksi di PT NPKON Ekatama sebanyak 40 orang. Sampel penelitian ini adalah karyawan produksi PT NPKON Ekatama dengan jumlah karyawan sebanyak 40 orang. Sampel ditentukan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Untuk penjelasan yang akan diteliti sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama, kriteria inklusi. Untuk kriteria inklusinya sendiri yaitu yang pertama, karyawan produksi PT NPKON Ekatama, karyawan yang sehat jasmani dan rohani, karyawan yang bersedia menjadi responden, dan karyawan yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk kriteria eksklusinya yaitu karyawan office di PT NPKON Ekatama Kabupaten Karawang, karyawan yang sedang sakit, karyawan yang berjenis kelamin perempuan, dan karyawan yang bekerja pada shift 2 atau shift siang. Untuk uji validitas dan reliabilitasnya, saya di sini menggunakan kuesioner yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh peneliti sebelumnya. Di peneliti sebelumnya, dengan kata lain, sudah baku atau sudah dimodifikasi oleh peneliti yang lain. Untuk kuesioner usia, pendidikan, jenis kelamin, masa kerja, dan status kerja diambil dari penelitian Putri Mahardika tahun 2017 yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pekerja pengisian tabung depot LPG. Dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Untuk kuesioner beban kerja menggunakan skala RPE atau Rating of Perceived Exertion atau disebut juga dengan penilaian subjektif, tidak perlu diuji karena sudah sesuai dengan standar. Analisa data. Analisa data dibagi menjadi dua. Ada analisa univariat dan analisa bivariat. Analisa univariatnya yaitu ada usia, pendidikan, jenis kelamin, status gizi, beban kerja, dan masa kerja. Untuk analisa bivariatnya ada hubungan antara dua variabel, yaitu apakah ada hubungan dari usia, pendidikan, jenis kelamin,
status gizi, beban kerja, dan masa kerja pada kelelahan kerja. Untuk skala ukurnya yaitu ordinal, variabel independen kelelahan kerja dengan skala nominal, sedangkan penelitian menggunakan pendekatan cross-seksional. Untuk uji statistiknya menggunakan uji chi-square atau uji chi-square dan odds ratio. Terima kasih.